Halo guys, kembali lagi bersama saya Robi PSP. Kali ini saya akan menemani hari liburmu dengan membawa film Extraction 2 tahun 2023, terusan film Extraction pertama pada tahun 2020. Alangkah baiknya jikalau sebelum menonton siapkan kopimu, bakar rokokmu, mari kita mulai review film Extraction 2. Yang di bawah ini dan semoga PSP. Film diawali lanjutan Extraction pertama, di mana kita melihat adegan Tyler Rake tertembak di bagian leher lalu terjatuh ke sungai yang dikira telah tewas. Akan tetapi, Tyler ditemukan oleh seorang anak kecil di tepi sungai. Dengan keadaan kritis lalu langsung melakukan pertolongan pertama dan dibawa ke Dubai untuk perawatan lebih lanjut. Selama perawatan, Tyler dijaga oleh Nick dan Yas. Dengan keadaan yang tidak memungkinkan akan bisa sembuh yang membuat dokter pun pasrah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Akan tetapi, Nick tidak mau menyerah, dia percaya bahwasannya Tyler akan sembuh. Suatu ketika, tiba-tiba akhirnya Tyler terbangun dari koma panjangnya. Tyler pun berterima kasih kepada Nick yang berusaha untuk tidak menyerah dengan keadaannya. Lalu, tanpa diduga ternyata Nick sayang kepada Tyler yang tidak bisa melihat kehilangan orang yang disayangnya. Scene berpindah di Kejori, Georgia, tepatnya di kediaman seorang ketua gangster bernama Zurab, atau dikenal dengan julukan kelompok Nagazi, yang sedang memberi hewan ternaknya makan. Tak lama kemudian, dia mendapat info bahwasannya adiknya yang dipenjara mendapat perpanjangan 10 tahun hukuman penjara. Zurab bertemu dengan gubernur untuk meminta bantuan mengurangi masa tahanan adiknya, tetapi gubernur tidak bisa berbuat apa-apa. Zurab pun mengutarakan kekecewaannya karena gubernur menandatangani penambahan masa hukuman adiknya yang membuat Zurab membunuh gubernur. Beberapa minggu kemudian, Tyler keluar dari rumah sakit. Nick dan Yas pun langsung mengantarnya ke sebuah rumah aman di Australia, niat untuk menghabiskan masa pensiunnya di tempat itu. Ditemani seekor anjing, memancing, menonton bola, bahkan sempat membeli 2 ekor ayam untuk menemani masa pensiunnya. Tyler membuka kotak yang diberikan Nick kepadanya, teringat akan mendiang anaknya yang membuat Tyler merasa bersalah. Scene berpindah di penjara. Dia adalah David, adiknya Zurab. Di dalam penjara dia tidak sendirian. Dia membawa 2 orang anaknya beserta istrinya yang diseludupkan ke dalam penjara. Yang sebenarnya istrinya bernama Kato tidak menyukai tempat itu dan ingin keluar dari situ menjalani kehidupan normal. Namun, bukannya sadar David malah menyiksa istrinya. Meneteskan air mata membuat anaknya bernama Sandro menghampiri ibunya. Sebagai anak laki-laki, Sandro terus dihasut untuk setia kepada geng Nagazi. Oleh karena itu, Sandro selalu membenarkan perkataan ayahnya. Berpindah di kediaman Tyler, terlihat seorang yang tidak dikenal datang ke rumah dengan santuy sambil minum sebuah teh. Pria itu tanpa basa-basi langsung mengutarakan maksud kedatangannya untuk memberikan sebuah misi. Namun, awalnya Tyler menolak. Tetapi, pria itu mengatakan misi itu dari mantan istrinya yang membuat Tyler mengambil misi tersebut. Misinya adalah menyelamatkan Kato, adik Mia satu-satunya, keluar dari penjara Georgia bersama kedua anaknya. Lalu menjelaskan lawan yang akan dihadapi Tyler adalah kelompok Nagazi yang sangat berkuasa di Georgia. Oleh karena itu, Tyler harus masuk diam-diam ke dalam penjara tanpa diketahui oleh David. Pria itu memberi Tyler waktu 6 minggu untuk melakukan persiapan. Lalu, Tyler menelpon Nick bahwasannya ada misi yang akan diselesaikan. Awalnya Nick melarang, tetapi Tyler bersikeras mengambil misi karena ada alasan penting di balik pekerjaan ini. Namun, Tyler tidak memberitahu Nick kalau dia melakukan ini demi mantan istrinya. Setelah menelpon, Tyler pun mulai melakukan persiapan latihannya. Singkat cerita, misinya mulai dilaksanakan. Rencananya Tyler akan masuk ke dalam penjara sendirian, lalu Nick dan Yas akan berjaga di luar. Tyler masuk ke dalam dengan bantuan oleh sipir yang telah disogok olehnya. Sipir memberi waktu Tyler 5 menit untuk membawa Kato dan kedua anaknya pergi. Semua aman terkendali hingga boneka milik anak Kato terjatuh ke lantai.
membuat napi langsung heboh memberi kode ke napi lainnya yang membuat Tyler harus mengambil jalan lain. Tyler harus berhadapan dengan para napi dan juga para sipir. Sambil menghindari para napi dan juga para sipir, Tyler mendengar instruksi Yas untuk mencari jalan keluar. Setelah mendapat jalan keluar, Sandro dan Nina melewati ventilasi kecil. Hendak Kato ingin naik ke atas, tiba-tiba David menyerang Tyler secara brutal. Sehingga membuat Tyler harus membunuh David. Untungnya kedua anaknya tidak melihat. Setelah membunuh David, para napi mengejar yang membuat Tyler mencari jalan keluar lainnya dengan melewati halaman depan yang terjadi kerusuhan. Tanpa berlama-lama, Tyler dan Kato melewati dengan harus berhadapan dengan napi dan sipir. Tiba-tiba kepala Tyler dihantam dari belakang. Tyler pun terjatuh dan nyaris saja pingsan, tak sadarkan diri. Namun, mendengar suara minta tolong Kato membuat Tyler bangkit lalu menghabisi para napi itu. Setelah dapat jalan keluar, Tyler dan Kato naik ke mobil yang dimana Nick dan Yas sudah menunggu. Karena kejadian kematian David terdengar oleh Zurab kakaknya, dia mengirim pasukan untuk membunuh Tyler. Aksi kejar-kejaran pun tak bisa dihindari. Hendak sampai ke tempat tujuan, mobil Tyler terkena tembakan sehingga mobilnya terbalik membuat Nina terluka. Mereka harus turun dari mobil dan berlari ke tempat tujuan. Sesampainya di kereta, Tyler mengobati luka Nina, kemudian pasukan Nagazi datang menggunakan 2 helikopter membuat Tyler harus pergi untuk melawannya. Dengan senjata mesin, Tyler menjatuhkan 1 helikopter. Tetapi helikopter satunya lagi sempat mendarat dan menyusup ke dalam kereta, ingin membuat kereta berhenti. Tetapi Nick berusaha untuk menahan mereka agar tidak masuk ke ruang kendali mesin. Di sisi lain, Tyler melawan pasukan lain yang mendekati Kato dan anaknya. Setelah mengalahkan musuh di dalam gerbong, Tyler menyusul Nick ke bagian depan untuk membantu Nick. Tiba-tiba 1 helikopter datang menembaki yang membuat Tyler naik ke atas untuk menghancurkan helikopter tersebut. Akibat kejadian itu, rem kereta jadi blong yang membuat kereta hancur. Untungnya mereka semua selamat. Namun, Sandro masih tetap menanyakan tentang keberadaan ayahnya dan tidak mau pergi tanpa ayahnya. Tapi ayahnya mati di tangan Tyler yang membuat Sandro marah kepada Tyler. Scene berpindah di dalam pesawat, di mana kita melihat Tyler dan yang lainnya sudah berada di pesawat segera sampai di Australia, tempat aman bagi mereka. Ia sedang menelpon seseorang untuk segera bertemu di Danau City, yang dimana Sandro mendengar percakapan itu. Lalu mengambil handphone milik Yas untuk menelpon pamannya Zurab, ingin bertanya apakah sang ayah ingin membunuh keluarganya. Lalu Zurab pun berbohong, mengatakan bahwa yang jahat itu ibunya. Bodohnya Sandro percaya dan langsung membocorkan titik lokasi keberadaan mereka. Emang PA, bocah FF, bocah BF. Karena mengetahui lokasi Tyler dan teman-teman, Zurab mempersiapkan seluruh pasukan beserta senjata untuk menyerang ke sana. Paman Zurab melarang, mengatakan kalau dia hanya akan menyia-nyiakan hidup para anggotanya, jalan ini tak berakhir baik. Tetapi Zurab yang tenggelam dalam dendam akan kematian David tidak mau mendengarkan pamannya itu. Tak berselang lama, terlihatlah sebuah helikopter mendekati mereka dan pasukan lainnya menggunakan mobil membawa senjata lengkap. Mereka pun masuk ke dalam untuk mencari Tyler dan yang lainnya. Di saat situasi sedang rumit, sempat-sempatnya bocah PA ini SMS-an pamannya ingin bertemu di belakang untuk penjemputannya. Hal ini diketahui oleh ibunya yang memarahi Sandro. Tak berselang lama, helikopter pun menembaki mereka dari luar dengan senjata mesin. Hendak akan membalas tembakan, helikopter pergi dan mendarat di atas gedung. Mereka pun terkepung, membuat mereka rencananya akan pergi ke bawah menerobos menggunakan mobil. Saat akan pergi dengan mobil, bocah PA keluar dari mobil untuk bertemu pamannya. Yas pun mengejar Sandro. Ngapain dikejar? Biar aja mati. Sudah, bocah PA, bocah PA. Di sisi lain, para polisi pun berdatangan yang membuat pasukan Nagazi menembak para polisi. Ketika ingin pergi, mobil Tyler dihadang oleh mobil lainnya yang membuat Tyler harus mundur dan menyuruh Nick untuk mengejar Sandro dan Yas. Terlihat bocah PA sudah bertemu pamannya Zurab.
Lalu tiba-tiba datanglah Nick menggunakan mobil. Lalu disambut rudal yang membuat mobil Nick harus terbalik. Di waktu yang bersamaan, terlihat Tyler sedang diserang oleh pasukan Nagazi untuk melindungi Kato dan putrinya. Tyler harus membunuh mereka semua. Di luar, para polisi berdatangan akan tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena selalu saja dihadang oleh pasukan Nagazi. Nick dan Yas yang telah terkepung ditembak dari berbagai arah meminta bantuan kepada Tyler. Tyler pun datang membantu mereka. Untungnya, polisi datang menggunakan helikopter menembak anggota Nagazi yang ada di atas. Tetapi, itu tidak berlangsung lama. Zurab menembak helikopter polisi menggunakan rudal yang mengakibatkan helikopter tersebut terjatuh. Karena merasa gagal untuk melewati bawah menggunakan mobil, Tyler merubah rencananya pergi ke atas atap untuk mengambil helikopter milik Nagazi. Sesampainya di atas, Nick dan Yas menembak para anggota Nagazi sedangkan Tyler melindungi Kato dan anaknya di bawah. Yas yang hendak ke bawah membantu Tyler dihadang musuh yang membuatnya terluka. Nick pun terjatuh dari lantai atas, membuatnya tak sadarkan diri. Tyler pun membantu Nick. Tiba-tiba Zurab datang menembak tangan Tyler. Ketika ingin menembak balik, Nick sadar lalu menembak kaca yang dipijak oleh Zurab yang membuat Zurab hampir terjatuh. Tyler melemparkan Nick ke dalam gedung untuk membantu Kato dan anaknya yang hampir dibunuh. Setelah mengalahkan musuh, mereka menuju ke atas gedung sedangkan Tyler melawan Zurab di atas kaca yang membuat Zurab terjatuh. Dikira sudah mati, Tyler pun pergi menyusul ke atas. Sesampainya di atas, Yas ditembak dari belakang oleh Zurab. Mereka pun berhasil kabur menggunakan pesawat milik Nagazi. Yas yang tertembak oleh Zurab harus tewas. Sesampainya di rumah aman milik Tyler, mantan istrinya datang untuk menjumpai adiknya. Di sini Tyler mengutarakan rasa bersalah terhadap anak istrinya karena tidak bisa menemani dan melindungi mereka dikarenakan misi yang dijalaninya di Kandar. Tak lama berbicara, telepon Tyler pun berdering. Zurab ingin negosiasi kepada Tyler untuk menemuinya di lapangan udara dekat gereja George. Tanpa berlama-lama, Tyler mempersiapkan segala senjata lalu pergi. Sempat Nick ingin ikut, Tyler melarangnya dan pergi sendirian. Sesampainya di tujuan, Tyler melihat kondisi sekitar lalu dengan senjata yang dipersiapkannya dia menyerang menggunakan senjata pelontar, meledakkan pesawat dan mobil-mobil milik Zurab. Tyler pun maju ke dalam bertemu dengan anggota Zurab yang membuat Tyler tertembak di bagian perutnya. Zurab dan si bocah PA masuk ke dalam gereja, lalu tiba-tiba Tyler menyusul dengan berlumuran darah luka tembak di perutnya, yang ternyata Zurab mengancam Tyler dengan meletakkan bom di tubuhnya si bocah PA. Ini bocah emang PA. Mau-maunya dia menuruti memakai bom itu. Dengan senjata yang ada di tangan Tyler, Zurab menyuruh bocah mengambil senjatanya lalu disuruh untuk menembak Tyler. Karena merasa bimbang, bocah PA tidak berani menembaknya. Sampai tiba Zurab ingin menembak, datanglah Nick dari belakang. Lalu Zurab mengancam ingin membunuh bocah dan menyuruh Nick meletakkan senjatanya. Hendak ingin menembak Nick, bocah PA menepis lalu pergi. Akan tetapi Nick tertembak. Tyler pun menghajar Zurab dan membunuhnya. Bocah PA pun baru sadar meminta maaf kepada Nick. Setelah kejadian itu barulah datang polisi ke tempat itu membuat Nick dan Tyler ditangkap. Scene berpindah di penjara, di mana kita melihat mantan istri Tyler datang menjenguk untuk memaafkan Tyler dan berterima kasih telah menyelamatkan adiknya. Lalu Tyler pun dibawa menggunakan sebuah mobil ke suatu tempat untuk bertemu pria yang memberinya misi tadi. Tyler bisa saja dibebaskan dari hukuman, jikalau dia bersedia lakukan pekerjaan lagi.
Lalu Tyler menerima tetapi tidak tanpa timnya. Lalu kemudian terlihatlah Nick keluar dari mobil yang membuat kita menunggu kelanjutan misi apa yang akan mereka hadapi. Mari kita tunggu. Terima kasih sudah menonton. Saya Robby PSP pamit undur diri. Sampai bertemu di film seru lainnya. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe ya teman-teman.